Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dalam pertemuan kelompok untuk bulan ini. Terima kasih juga untuk tuan rumahnya Bapak Alvan sudah memberikan tempat kepada kita semua untuk berkumpul bersilaturahmi sesama anggota PKH. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Dita, nggih. Saya di sini mendampingi Desa Bakalan. Nah, sebelum dimulai kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, sebelum dimulai saya ingin perkenalan deh, mengenal dengan satu-satu sambil saya mengabsen ya. Monggo mulai dari yang paling pojok. Nama saya Pak Naim, Bu, dari RT 5. Oke, Pak Naim. Kemudian selanjutnya Nama saya Mas Alfa dari RT 7. oke, Mas Alvan dari RT 7. Selanjutnya Nama saya Pak Sarjan dari RT 15. Saya mewakili istri saya yang bernama Marni, Bu. jadi ada yang mewakili, ada yang datang sendiri, tidak apa-apa, yang penting bisa hadir, jangan sampai tidak hadir melebihi 3 bulan berturut-turut, nanti dapat teguran deh. Ingatkan yang kelima. Terus sebelum kita mulai materinya, karena kali ini materinya tentang disabilitas itu nopo orang cacat ya. Nah, saya ada satu lagu yang bisa mengingatkan kita semua bahwa kaum disabilitas itu juga ada dan penting untuk kita jaga, kita sayangi, ya. Sambil berdiri ya. Ayo berdiri. Saya beri contoh, nanti dengan mengikuti. Kaum disabilitas berhak hidup, dapat bantuan kasih sayang, rawat dia, jangan kucilkan, kita semuanya sama. Kaum disabilitas istimewa, ya. Ayo. Kaum disabilitas berhak hidup, dapat bantuan kasih sayang, rawat dia, jangan kucilkan, kita semuanya sama. Kaum disabilitas istimewa. Ayo satu lagi sebarang, ayo. Kaum disabilitas berhak hidup, dapat bantuan kasih sayang, rawat dia, jangan kucilkan, kita semuanya sama. Kaum disabilitas istimewa. Tepuk tangan. Tadi lagu tentang kaum disabilitas. Pada pertemuan kemarin jenengan sudah ditampilkan tentang film anak yang cacat tidak bisa berjalannya menggelinding, ya kan, kemarin ya sudah. Nah, sekarang tugas jenengan membuat kelompok nanti mendiskusikan tentang film yang sudah diputar kemarin. Nah, sebelum itu saya bagi kelompok, cara baginya berhitung mulai dan bergantian mulai 1 sampai 3. Setelah 3 kembali lagi ke 1. Siap? Jadi nggak usah sampai 1 sampai 10, cuma 1, 2, 3 kembali lagi 1, 2, 3. Gitu nggih? Ayo mulai dari Pak Sarjan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, terima kasih sudah cukup. Nah, sekarang yang merasa dirinya menyebutkan angka 1 kumpul dengan Bapak Sarjan. Yang berkumpul dengan yang merasa nomor 2 berkumpul dengan Bapak Alvan, yang nomor 3 berkumpul dengan Bapak Naim. Siap? siap. Nah, sudah nggih berkumpul. Sekarang siapkan pulpen dan kertasnya. Nah, tugasnya apa? Tuliskan apa yang harus kalian lakukan jika di keluarga Anda ada anak disabilitas atau orang disabilitas. Siap? Ya.
Bapak minimal 2 nggih. Lebih baik. Saya beri waktu 5 menit. Nah, sudah ya. Ya. Sekarang perwakilan kelompok maju satu persatu mempresentasikan hasilnya ya. Yang lainnya memperhatikan, mulai dari Bapak Sarjan, monggo. Yang pertama, jawaban dari kelompok kami adalah yang ke-1 diajak terapi, Bu. Yang kedua diajak bermain, Bu. Terus yang ketiga disayangi dan diperhatikan. Ini jawaban kelompok dari kelompok 1, Bu. Tepuk tangan buat yang lain. Sangat bagus Pak Sarjan. Ayo selanjutnya dari Bapak Alvan, monggo. Ini jawaban dari kelompok saya. Yang pertama, diberi makanan sehat, Ya, terima kasih. diperiksakan puskesmas jika sakit. Terus yang ketiga, diajak ngobrol. Bagus, tepuk tangan. Yang ketiga, kelompok terakhir, kelompoknya Bapak Naing, silahkan dipresentasikan hasilnya. Gitu. Hasil diskusi dari kelompok 3 yang pertama, kita harus memandikan lansia, Bu. Yang kedua, dijaga keaman dan supaya lansianya nyaman. Yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai agama, Bu. Sudah itu saja. Ya, tepuk tangan. Nah, untuk mengapresiasi hasil dari kelompok kalian yang sangat bagus-bagus sekali, mari kita tepuk mantul. Ya, Ya. tepuk mantul. 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 Nah, dari hasil yang dengan diskusikan tadi dapat disimpulkan, kaum disabilitas itu ada di sekitar kita. Maka harus dirawat, harus disayangi dan tidak boleh dikucilkan. Makhluk Allah itu semuanya sama. Meskipun ada yang istimewa, tetap kita samakan. Dia juga berhak hidup, berhak bermain, dan berhak ngobrol juga, berhak bersekolah dan lain sebagainya. Untuk memperjelasnya, kita lihat yang ada saya katakan di sini. Ada beberapa yang pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Disabilitas berat itu bisa juga dengan, maksudnya orangnya tidak bisa jalan, cacat, atau bisu dan lain sebagainya. Yang pertama adalah memberikan mereka makanan 4 sehat 5 sempurna. Gak usah mahal-mahal, misalnya Bu saya mampunya ngasih bayam, ngasih apa ya nggak apa-apa, yang penting ada sayur, buah, nasi, sama apa lagi Bu? Susu. Nah, apalagi sekarang PKH itu ada bantuan lansia, bisa untuk membeli susu, baik orang yang disabilitas itu. Terus yang kedua adalah memandikannya apabila orangnya tidak bisa mandi sendiri. Bisa dimandikan 2 kali sehari, mandi dan sikat gigi, intinya membantu ketika dia sudah mandi. Terus yang ketiga, mengganti pakaiannya sehari 2 kali. Itu juga kalau misalnya orang disabilitas tersebut tidak bisa mengganti baju sendiri, maka harus dibantu. Terus mengganti alas tidurnya, jadi diopeni, soporene, kasure, tempat tidur dan kebersihannya. Biasanya ada yang cacat tidak bisa berjalan, hanya bisa tidur, itu sudah perlu diganti seminggu sekali. Terus yang selanjutnya adalah memberikan kasih sayang dan perhatian bagi kaum disabilitas. Terus selanjutnya memberikan rasa aman dan nyaman. Jangan istilahnya kadang ada orang yang disabilitas ditempatkan di rumah tersendiri, rumah terpencil, tidak ada yang menjaga, itu kan menambah rasa ketakutan mereka, akan memperparah keadaan. Terus yang selanjutnya adalah mengajaknya bicara, terus mengajarkan tentang nilai yang baik dan tidak baik. Jadi sering mengajaknya bicara, ngobrol hal-hal yang ringan, itu juga akan membantu perkembangan otak mereka. Terus membuatkan akte kelahiran, KTP juga itu juga perlu. Apalagi sekarang
bantuan itu juga dilihat dari kakak serta KTP. membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksakan. Jadi kalau dia sebanget belum apa langsung telepon penduduk atau puskesmas diperiksakan. Yang selanjutnya adalah memberikan obat, patuh dengan obat yang diberikan oleh rumah sakit, misalnya habis, jika kalau ada rezeki segera diberikan. Terus yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan untuk bermain, berinteraksi dengan tetangga. Kadang ada yang anakku cacat itu gak iso aku minder, gak boleh. Berikan mereka kesempatan juga bermain, berinteraksi dengan tetangga. Terus yang selanjutnya adalah memberikan terapi atau melatih menggerakkan anggota tubuh. Misalnya bagi obat nol terpuji, terus dengan sebenarnya terapi ini bocah ini nah dengan praktekkan. Terus selanjutnya adalah menjaga dari kekerasan dan eksploitasi. Ini kebanyakan kalau orang awam melihat anaknya cacat itu malah dihajar atau disiksa, itu nggak boleh. Misalnya jenengan kok tahu tetangganya ada yang cacat kok misalnya sering dicampur dan lain sebagainya, jenengan berhak lapor kepada pihak desa, terus nanti pihak desa meneruskan ke dinas sosial, biasanya nanti direhab. Terus selanjutnya adalah mengajarkan nilai-nilai spiritual, ini juga penting. Misalnya diajarkan sholat atau bagaimana, yang kecil-kecil, yang ringan-ringan sebisanya, paling nggak dia tahu agamanya itu bagaimana. Nah, oke. Ini juga ada di buku kita, nanti dibuka ya. Nah, ini pelajaran disabilitas ini sangat penting karena pasti ada anak yang sekitarnya cacat di sekitar Anda. Ini bisa Anda terapkan di rumah, bisa Anda praktekkan apabila jenengan kok menemui atau rezeki jenengan anak Anda bagaimana, itu juga harus diperhatikan, okay? Nah, demikian, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Okay. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita berdoa semoga apa yang saya sampaikan, apa yang jenengan dengar bisa bermanfaat bagi selanjutnya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.